Ketika Ji Yun dan Huo Feng mendengar ini, mereka segera berbalik dan melihat tidak ada seorang pun di gang kosong itu. Asteris Tuan Chen, apakah ada orang yang mengikuti Anda? Ji Yun bertanya dengan bingung. Ya, aku juga tidak melihat siapapun. Huo Feng juga sedikit bingung, tidak mengerti mengapa Chen Ping tiba-tiba berbicara kepada Ruo Qiao. Chen Ping mengabaikan mereka berdua, tetapi terus berkata ke gang yang kosong, "Saudaraku, jika kamu tidak muncul, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Saat Chen Ping selesai berbicara, di depan kekosongan mereka bergetar untuk beberapa saat, diikuti oleh sesosok tubuh. Perlahan muncul. Ketika Ji Yun dan Huo Feng melihat ini, mereka segera mundur dan mengambil posisi. Mereka tidak menyangka seseorang bisa bersembunyi di kehampaan tanpa ketahuan. Mereka bahkan tidak menyadari aura tempat itu. Walaupun ada banyak teknik tembus pandang, mereka hanya bisa menyembunyikan tubuh, namun aura di dalam tubuh sangat sulit untuk menyembunyikannya sepenuhnya. Tapi di depanku, oh, aku ingat, kamu juga datang ke sini dengan susunan teleportasi, dan kamu bahkan mengambil penerbangan kami. Individu tersebut tidak hanya tidak terlihat, tetapi juga tidak memiliki nafas sama sekali. Ji Yun memandang biksu berjanggut yang muncul dan tiba-tiba memikirkannya. Bagaimanapun juga, biksu berjanggut ini cukup unik, jadi Ji Yun agak terkesan. Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami? Chen Ping bertanya pada biksu berjanggut itu dengan suara dingin. Siapa kamu? Biksu berjanggut itu bertanya balik. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan senyum, kamu tidak tahu siapa saya. Mengapa kamu mengikuti saya? Di mana kita? Asteris. Saya pikir Anda sedang mengamati kami ketika kami berada di susunan teleportasi, kan? Asteris biksu berjanggut itu tidak menyangkalnya, tetapi melirik ke arah Ji Yun, dan kemudian bertanya, mengapa Anda begitu tertarik dengan keluarga Ji? Pertama, beritahu saya siapa Anda. Jika Anda tidak memberitahu kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Chen Ping sepertinya tidak mau mengikuti biksu berjanggut itu dan menggerakkan tubuhnya perlahan untuk mengelilingi biksu berjanggut itu. Ketika biksu berjanggut melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, hanya karena kalian bertiga begitu kecil di alam fusion. Beku, jika Anda masih ingin bersikap kasar kepada saya, Anda hanya melebih-lebihkan kemampuan Anda. Karena kamu ingin tahu siapa aku akan memberitahumu. Setelah biksu berjanggut selesai berbicara, dia melambaikan lengan baju dan jubahnya di depannya, dalam sekejap, janggut di wajahnya menghilang dan dia berubah menjadi seorang pemuda berkulit putih. Bahkan aura di tubuhnya telah berubah sedikit. Namaku Ji Cheng, putra tertua dari keluarga Ji. Shou Cheng memperkenalkan dirinya. Chen Ping tampak sedikit terkejut dengan perubahan pada biksu berjanggut itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia berasal dari keluarga Ji, dia menjadi semakin bingung. Karena kami berdua berasal dari keluarga Ji, mengapa Ji Cheng mengubah penampilan dan auranya, dan mengapa dia tidak tinggal bersama tuan kedua Ji? Karena kamu berasal dari keluarga Ji, mengapa kamu mengubah penampilanmu? Mengapa tidak bukankah kamu mengikuti tuan kedua Ji? Bersama, Chen Ping bertanya dengan ragu. Kalian tidak perlu mengetahui hal ini. Siapa kalian bertiga? Mengapa kalian ingin bertanya tentang keluarga Ji? Urusan, asteris. Dan mengapa orang ini memiliki aura unik di keluarga Ji kita? Ji Cheng menunjuk ke arah Ji Yun dan berkata, tampaknya alasan mengapa Ji Cheng memperhatikan Chen Ping dan yang lainnya, dan bahkan mengikuti mereka, adalah karena aura unik Ji Yun. Karena dia juga anggota keluarga Jimu, jadi wajar jika dia memiliki aura unik dari keluarga Jimu. Chen Ping berkata perlahan, omong kosong, aku kenal semua orang di keluarga Ji kita, kenapa aku tidak mengenalnya? Ji Cheng tidak percaya. Ji Yun, ambillah tanda yang diberikan ayahmu. Chen Ping berkata pada Ji Yun. Ji Yun mengangguk, lalu mengeluarkan koin perunggu itu. Ketika Ji Cheng melihat koin perunggu itu, matanya tiba-tiba membelalak, dan ekspresi wajahnya penuh kejutan. Terkejut. Ini, dari mana kamu mendapatkan koin ini? Asteris. Ji Cheng melangkah maju dan meraih tangan Ji Yun yang memegang koin kuno itu dan bertanya. Ayahku memberikannya kepadaku, kata tangan Cloud. Siapa nama ayahmu? Ji Cheng bertanya. Ji Lianzan. Saat Ji Yun menyebut nama ayahnya, tubuh Shou Cheng sedikit gemetar. Ji Lianzan, Ji Cheng menyebut nama itu berulang kali dan tiba-tiba memeluk Ji Yun.
Kamu sebenarnya adalah anak paman ketiga. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah anak paman ketiga. Bagaimana kabar paman ketiga? Ji Cheng sangat gembira hingga dia tidak bisa berhenti menangis. Ketika Chen Ping memandang Ji Cheng seperti itu bukanlah kepura-puraan, tapi ekspresi sebenarnya dari perasaannya. Ji Yun juga merasakan ketulusan Ji Cheng, dan air mata terus mengalir. Ayahku sangat baik. Dia memintaku untuk membawa token itu ke rumahku kali ini dan menemui kakekku. Dia sudah tua. Petik 1. Li Yun berkata cepat. Setelah Shou Cheng memeluk Ji Yun dan menangis beberapa saat, dia melepaskan Ji Yun dan menyeka air matanya. Kak, kalau kamu pulang bersamaku, pamanmu pasti akan senang setengah mati kalau dia tahu itu kamu. Ji Cheng menarik Ji Yun dan berjalan ke arah rumah Ruji. Saudaraku, tuan kedua Ji barusan seharusnya menjadi paman kedua. Mengapa kamu tidak ikut dengannya? Tanda tanya. Ji Yun bertanya dengan bingung. Saudaraku, kamu baru saja tiba dan tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Ji. Mari kita bicara sambil berjalan. Ji Cheng menghela nafas pelan, lalu mengikuti Ji Yun untuk memperkenalkan situasi keluarga Ji. Setelah perkenalan Shou Cheng, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa lelaki tua dari keluarga Li masing-masing memiliki 3 putra. Untuk Ji Lianjun, Ji Lianying, Ji Lianzan, kakak laki-laki tertua, Ji Lianjun, memiliki 2 putra dan 2 putri. Ji Cheng adalah putra tertua, disusul oleh kakak perempuan tertua, Ji Meiyan, dan kakak perempuan kedua, Ji Meiling. Anak tertua kedua, Ji Lianying, memiliki seorang putra dan putri yaitu putra Ji Yue dan putri Li Meizhen. Berikutnya adalah Ji Yun. Saudaraku, kamu adalah anak bungsu di keluarga Ji kami, jadi kamu adalah saudara laki-laki ke-6. Ji Cheng dengan senang hati menarik tangan Ruo Ji Yun dan berkata, adapun mengapa Ji Cheng tidak ikut kam bersama Erbo Ji Cheng tidak menjelaskan secara detail, hanya dengan santai. Menemukan alasan, Chen Ping di samping dapat melihat bahwa situasi keluarga Ji sangat rumit, dan Li Cheng mungkin ingin mengatakan sesuatu. Melalui percakapan ini, mereka menjadi akrab satu sama lain. Chen Ping tahu itu musim ini. Cheng adalah orang yang setia dan memperlakukan Ji Yun seperti dia dari lubuk hatinya. Segera, beberapa orang datang ke sebuah rumah besar. Di mansion ini terdapat berbagai pepohonan yang tumbuh, dan di bawahnya terdapat gemericik aliran sungai yang memiliki pesona Jiangnan. Rasakan, hanya dengan melihat rumah besar ini, Anda dapat mengetahui bahwa keluarga Ji jelas merupakan salah satu dari sedikit keluarga di kota kuning dan biru ini. Klan, setelah memasuki halaman, 2 gadis bertatap muka. Kedua gadis itu tampak hampir persis sama. Mereka mengenakan gaun putih dan memiliki suasana peri. Saudaraku, apakah ada tamu di rumah? Asteris. 2 gadis maju dan berkata pada Ji Cheng. Kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah putra paman ketiga, Shou Yun, yang merupakan putra kami. Saudara ke-6 kami. Petik 1. Keduanya adalah teman kakak ke-6, Chen Ping, Huo Feng. Ji Cheng memperkenalkan kedua gadis itu. Kakak ke-6, ini kakak perempuan tertuamu Ji Meiyan, dan ini kakak perempuanmu yang kedua Ji Meiling. Mereka berdua, itu kembar. Ji Cheng menunjuk kedua gadis itu dan berkata, kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua. Ji Yun menyapa kedua gadis itu dengan sangat sopan. Putra paman ketiga, asli atau palsu? Kedua gadis itu memandang Ji Yun, lalu Ji Meiyan berkata, saudaraku, apakah kamu tidak salah? Sudah bertahun-tahun tidak ada berita tentang paman ketiga, mengapa dia tiba-tiba muncul? Jika anakku datang, dia tidak akan berbohong, kan? Ji Meiling juga berkata, benar, kamu tidak mungkin pembohong kan? Sudah berapa tahun kamu? Ada banyak orang yang berpura-pura. Di mana anggota keluarga Ji kita? Petik 2. Perkataan kedua gadis itu membuat Ji Yun sangat malu. Jangan bicara omong kosong. Li Cheng melirik Ji Meiyan dan Ji Meiling, lalu berkata, kalian berdua. Setelah membawa mereka ke ruang tamu untuk beristirahat, saya pergi mencari ayah saya. Setelah Ji Cheng selesai berbicara, dia pergi, tetapi saudara perempuan Li Meiyan dan Ji Meiling masih menatap Ji Yun dengan ketakutan di mata mereka. Kakak tertua, kakak kedua, saya benar-benar dari keluarga Ji. Ji Yun merasa sedikit tidak nyaman dipandang oleh mereka berdua. Berhenti, jangan panggil kami seperti itu.
Kakak tertuaku adalah pria yang setia dan sering ditipu oleh orang lain, tapi tidak mungkin menipu kami dua saudara perempuan. Memikirkan, apakah kamu anggota keluarga Ji atau bukan, kami akan segera mengetahuinya. Ikutlah dengan kami, kata Ji Meiyan, berbalik dan berjalan ke depan, dan Ji Meiling buru-buru mengikuti. Ji Yun hanya bisa melihat ke arah Chen Ping dan yang lainnya dan tersenyum canggung, lalu mengikuti. Kedua orang itu memimpin jalan, gerakan mereka sangat ringan, seolah-olah mereka melayang di tanah. Saat mereka melewati bebatuan, bunga, dan tanaman, keduanya saling memandang dan tiba-tiba berbalik ke sisi bebatuan. Saat Chen Ping dan yang lainnya mengejar mereka, mereka sudah pergi. Hei, di mana orang-orangnya? Ji Yun tertegun dan berkata, Ji Yun, sepertinya kedua adikmu tidak mudah diajak main-main. Kamu harus berhati-hati. Huo Feng tersenyum pada Ji Yun dan berkata, wajah Ji Yun penuh rasa malu. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi setelah kembali ke rumah. Ruang tamu harusnya di depan, ayo pergi ke sana sendiri. Ji Yun berkata dengan canggung. Ketiga orang itu berjalan menuju rumah di depan mereka, tetapi setelah berjalan lama, ketiga orang itu menemukan bahwa kemanapun mereka berjalan, mereka akan berakhir kembali di bebatuan dan tidak dapat mencapai rumah itu sama sekali. Li Yun ingin mencoba. Saya terbang, tetapi ternyata ada batasan di halaman dan saya tidak bisa terbang sama sekali. Tanda seru. Bagaimana kabarnya? Ji Yun bertanya dengan tatapan bingung. Pekarangan keluarga Ji sekarang sangat luas sehingga kami tersesat dan tidak bisa keluar. Huo Feng memandangi bunga dan tanaman di sekitarnya dan menghela nafas. Kami tidak tersesat, tetapi telah memasuki susunan ilusi. Chen Ping melihat sekeliling sebentar, lalu berkata sambil tersenyum bodoh. Dia tidak menyangka seseorang akan memasang susunan ajaib di halaman rumahnya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya susunan ajaib itu dapat melindungi pemilik rumah. Jika seseorang mendobrak masuk, saat Anda memasuki rumah, Anda pasti akan jatuh ke dalam formasi hantu, yang memberi pemilik waktu untuk bersiap. Kedua saudara perempuan ini sangat jahat, mereka benar-benar membawa kita ke dalam rangkaian ilusi. Huo Feng berkata sedikit tidak senang. Kali ini, Ji Yun merasa lebih malu dan hanya bisa berkata dengan wajah tersipu, Nona Huo Feng, kamu benar sekali. Saya tidak mampu membelinya. Ini bukan urusanmu, kedua saudara perempuanmu lah yang terlalu buruk. Huo Feng berkata dengan marah. Saya tidak bisa bilang buruk, mungkin mereka berdua lebih berhati-hati. Chen Ping tahu bahwa sebelum mereka datang, seseorang pasti berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji. Lagi pula, bukan rahasia lagi kalau anak bungsu ketiga dari keluarga Ji kawin lari dengan seseorang. Puan, bisakah kamu menerobos formasi ilusi ini? Huo Feng bertanya. Hancurkan. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, jika aku mematahkan formasi ilusi ini, akan terlihat bahwa aku terlalu tidak kompeten. Huo Feng memandang Chen Ping seperti itu dan langsung mengerti apa yang akan dilakukan Chen Ping. Dia akan mengubah formasi hantu ketika anggota keluarga Ji memasuki formasi hantu, tidak akan ada seorang pun dari Chen Ping. Sekalipun Anda mengambil tindakan, tidak mungkin Anda bisa keluar. Saat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling sedang duduk dan makan di lobi. Kak, menurutmu apakah kakak akan menghukum kita jika dia tahu kita melakukan ini? Ji Meiling bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, orang-orang ini pasti datang ke sini untuk mencuri makanan dan minuman. Kakak tertua saya adalah orang yang setia dan selalu memperlakukan orang dengan enteng. Mudah mempercayai orang. Saat dia mengundang ayahnya, kami akan melepaskan orang-orang ini. Maka kebenaran akan terungkap. Ayolah, bagaimana kakak tertua bisa menghukum kita? Petik 2. Ji Meiyan berkata dengan acuh tak acuh.